Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik 1 pada jaringan komputer pertemuan 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adin Febriansyah dengan NIM 200512040005 dari kelas TI 2020A. Pertama, pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengonfirmasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik yaitu: 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. 2. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Dapat dibayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada tiga bagian. 1. Konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. 3. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0 set 0 untuk semua jaringan. 2. Ada gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian adalah pref search adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Kemudian ada distance antara 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing statik: meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membaca traffic. Kerugian menggunakan routing statik: administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Kita lanjut saja ke praktikum. Pertama-tama kita pakai 4 PC. Kita buang PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Selanjutnya kita pakai switch. Kita pakai yang PT biar simple. Kita nggak akan pakai yang 0. Kita ganti namanya menjadi switch 1. Ini kita ganti menjadi switch 2. Kemudian kita pakai router yang PT biar simple. Lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis.
Antara router kita menggunakan kabel serial. Routernya kita ganti namanya jadi router 2 dan router 1. Kita setting terlebih dahulu IP address-nya 192.168.1.1, gateway-nya 192.168.1.254. Pada PC2 juga sama, 192.168.1.2, 192.168.1.254 untuk gateway. Pada PC3 kita setting IP-nya 192.168 pada network 2 dengan nama PC3, gateway-nya 192.168.2.254. Pada PC4 192.168.2.4, 192.168.2.254. Oke, sudah selesai. Kemudian kita setting pada router, yaitu Ethernet untuk menghubungkan router dengan switch, di mana IP address-nya 192.168.1.254 sebagai gateway. Kemudian pada kabel serial kita hidupkan 12, 12, 12, 1. Kita ubah menjadi kelas C. Kemudian di router 2 kita hidupkan IP address sebagai gateway 192.168.2.254. Kemudian pada IP address dari kabel serial 12, 12, 12, 2. Oke, kita cek lagi. Oke. Kemudian kita setting untuk mengajari router 1 melewati router 2 ke jaringan network 2, yaitu 192.168.2.0 dengan subnet mask. Next hop-nya 12, 12, 12.2, router 2 kita add, sudah masuk. Kemudian pada router 2 kita setting juga 192.168.1.0 networknya, kemudian kita masukkan subnet masknya, next hop-nya 12, 12, 12, 1, kita add, setelah masuk kita lakukan percobaan terlebih dahulu menggunakan ping 192.168.2.3 ping kepada PC3. Oke, sudah masuk. Kemudian kita ping PC4 192.168.2.4. Masih lost ya. Oh maaf, sepertinya ini ada yang belum dihidupkan kabel serialnya. Oke,
sudah hidup. Kita lakukan percobaan lagi. Ping PC3 192.168.2.3. Kita tunggu terlebih dahulu. Pertama request timeout tidak apa-apa karena kita membutuhkan ARP untuk menyangkal PC3. Saat kita coba lagi, maka tidak ada request timeout lagi. Semuanya berhasil. Kemudian kita coba ke PC4 192.168.2.4. Tidak ada request time masih ada request timeout untuk mendapatkan IP. Lalu kita akan coba trace 192.168.2.3 PC3 berhasil, yaitu menggunakan gateway router 1, kemudian menuju ke router 2 dan ke PC3 berhasil. Kemudian kita masuk ke mode simulasi. Kita show all none, edit filter, kita hanya menggunakan ECMP. Selesai. Dari PC1 ke PC3. Kita jalankan PC1 menuju switch diterima menuju ke router 1. Router 1 akan mengirim ke router 2. Router 2 menuju switch menuju ke PC3. PC3 menerima, kemudian router 3 mengembalikan ke PC1 melalui router 2 ke router 1. Karena sudah diajari, maka akan langsung saja ke router 1. Switch 1 ke PC1. Berhasil diterima. Sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.